Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indarwati Aulia Rahmani, NPM 720212995. Di sini saya akan menerangkan hasil resum saya pada pertemuan kelima mengenai SPT. Pengertian SPT. Pengertian SPT adalah laporan pajak yang disampaikan kepada pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak. Ketentuan mengenai SPT diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Fungsi SPT sendiri itu ada 3. Yang pertama, melaporkan pelunasan atau pembayaran pajak yang sudah dilakukan baik secara personal maupun melalui pemotongan penghasilan dari perusahaan dalam jangka waktu 1 tahun. Yang kedua, melaporkan harta benda yang dimiliki di luar penghasilan tetap dari pekerjaan utama. Yang ketiga, yaitu melaporkan penghasilan lainnya yang termasuk ke dalam kategori objek pajak maupun bukan objek pajak. Selanjutnya, jenis SPT. Jenis SPT sendiri yaitu dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu SPT tahunan dan yang kedua yaitu SPT masa. SPT tahunan sendiri merupakan laporan pajak yang disampaikan 1 tahun sekali atau tahunan baik oleh wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi yang berhubungan dengan perhitungan dan pembayaran pajak penghasilan, objek pajak penghasilan dan bukan objek pajak penghasilan, dan harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan pajak untuk 1 tahun atau bagian dari tahun pajak. Yang kedua, SPT masa. SPT masa sendiri dibagi menjadi beberapa bagian, yang dimana SPT masa itu di Indonesia terdapat 10 jenis SPT masa yang dinamakan berdasarkan nomor pasal di mana aturan pajak tersebut diatur 10 jenis SPT masa yang dibagi menjadi 10. Yang pertama yaitu PPh pasal 21 atau 26, yang kedua PPh pasal 22, yang ketiga PPh pasal 23 atau 26, yang keempat PPh pasal 25, yang kelima PPh pasal 4 ayat 2, yang keenam PPh pasal 15, yang ketujuh PPN atau pajak pertambahan nilai, yang ke-8 PPN bagi pemungut, yang ke-9 PPN bagi pengusaha kena pajak pedagang eceran yang menggunakan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak, yang ke-10 pajak penjualan atau barang mewah. Selanjutnya, tata cara penyelesaian batas waktu penyampaian SPT. Yang pertama yaitu tempat penyetoran. Tempat penyetoran tersendiri itu pada kantor pos atau bank persepsi yang telah ditunjuk menggunakan surat setoran pajak atau SSP. Yang kedua, tempat pelaporan, di mana tempat pelaporan itu terdapat pada kantor pajak domisili dan lokasinya itu disampaikan dengan cara yang pertama langsung ke KPP, yang kedua dikirim melalui kantor pos atau kurir secara tercatat, tanda bukti dan tanggal pengiriman pos yang dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan SPT sepanjang telah lengkap. Saksi terlambat setor dan terlambat lapor SPT. Terlambat bayar atau setor, sanksi administrasi bunganya yaitu 2% sebulan, maksimum 24 bulan. Kalau yang terlambat lapor, sanksi administrasi dendanya itu SPT masa 50.000 per SPT, SPT tahunan 100.000 per SPT. Selanjutnya, pembetulan SPT. Pada pasal 8
Undang-Undang KUP dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama SPT telah disampaikan, yang kedua SPT telah diperiksa tetapi belum dilakukan tindakan penyelidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan oleh WP sebagaimana dimaksud pada pasal 38. SPT yang telah disampaikan pada jenis yang pertama yaitu ketentuannya dalam jangka waktu 2 tahun, belum ada pemeriksaan, menyampaikan pernyataan tertulis, kurang bayar dilunasi, sanksi bunga 2% sebulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar. Sedangkan yang SPT yang diperiksa, yang bagian kedua, ketentuannya yaitu ketidakbenaran diungkapkan sendiri, tidak akan dilakukan penyelidikan, kurang bayar dilunasi, sanksi denda 2 kali jumlah pajak kurang dibayar. Surat setoran pajak atau SPP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Bentuk formulir SPP ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 38 per PJ 2009 tentang bentuk formulir surat setoran pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor per 24 per PJ per 2013 tentang perubahan kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 38 atau per PJ atau per 2009 tentang bentuk formulir surat setoran pajak. Selanjutnya, batas akhir untuk SPT tahunan PPh WPOP, yaitu yang pertama batas waktu pelaporan SPT-nya adalah paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Yang kedua, kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT tahunan PPh harus dibayar lunas sebelum SPT PPh dilaporkan. Yang ketiga, batas waktu pelaporan SPT-nya adalah paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Yang keempat, kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT tahunan PPh harus dibayar lunas sebelum SPT PPh disampaikan. Selanjutnya, batas waktu untuk SPT masa. Batas waktu pelaporan SPT-nya adalah paling lama 20 hari setelah akhir tahun pajak. Yang kedua, Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terhutang untuk suatu saat atau masa pajak bagi tiap-tiap jenis pajak. Paling lama 15 hari setelah saat terhutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Yang ketiga, tanggal jatuh tempo pembayaran, penyetoran pajak, dan pelaporan pajak untuk SPT masa. Yaitu yang pertama, jika tanggal jatuh tempo pembayaran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari nasional, maka pembayaran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Yang kedua, jika tanggal batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari berikutnya. Yang ketiga, hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan pemilihan umum yang ditetapkan oleh pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh pemerintah. Baik, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Bye-bye.